Oke, selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih sudah hadir di kuliah online ini. Jadi ini kita masih membahas data science, jadi kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin itu kita mempelajari mengenai basic dari data science, dan kita juga belajar tentang kira-kira motivasinya apa sih? Mengapa kita mempelajari data science dan apa konteksnya ke aerospace engineering. Jadi, kalau Anda belajar data science itu, jelas aplikasinya itu bisa di aerospace engineering, tapi sebenarnya begitu Anda paham konsep dari data science, Anda bisa pakai kemana saja. Jadi nanti misalkan Anda sebutlah menjadi konsultan di suatu perusahaan atau menjadi data analyst, ilmunya ya sama saja sebenarnya. Tapi tentunya kami berharap ilmu data science yang kami berikan ini bisa berguna untuk kalian yang calon-calon aerospace engineer ini. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar sedikit basic. Jadi sekarang kita masuk ke metode, dan seperti yang saya bilang, itu banyak sekali metode data science, dan tiap tahun tuh pasti ada saja yang baru, dan itu merupakan modifikasi dari metode yang lama biasanya. Nah, jadi kita akan mulai belajar dari metode yang paling simpel sekali, tapi mungkin bisa saya bilang juga salah satu yang paling banyak dipakai, dan mungkin kalian juga pernah memakai, yaitu regresi linear, atau bahasa Inggrisnya ya linear regression. Jadi dulu saya sih pernah pakai pas bukan statistik, jadi fisika dasar pertama kali praktikum, saya disuruh buat linear regression pakai kalkulator tanpa saya mengerti apa maksud linear regression saat itu. Saat itu saya coba disuruh makai kalau R squared-nya segini, R2-nya segini, itu artinya bagus, tapi ya saya tidak tahu apa-apa saat itu. Jadi cuma take it for granted aja. Nah, sekarang kita akan belajar lebih detail mengenai linear regression. Saya share dulu slide-nya. Sama satu lagi, jadi absen sudah saya buka ya. Jadi mulai hari ini kalian silakan absen sendiri di SEX, dan silakan kalian lakukan nanti pas kuliah sudah berakhir. Oke? Oke, saya share screen saya sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Oke, jadi saya mulai. Jadi untuk linear regression ini kami memakai dua buku, yaitu pertama kita memakai, kok ada tinta? Saya ganti pointer dulu. Oke, jadi kita akan memakai buku ini, An Introduction to Statistical Learning, dan juga kita akan memakai buku Walpole. Jadi ketika saya coba baca-baca ulang lagi, jadi mereka menjelaskan hal yang ada yang satu ada tapi tidak ada, jadi mereka saling komplementari. Jadi saya ambil yang terbaik dari dua buku ini, yang saya rasa istilahnya ya baiklah untuk menjelaskan apa itu linear regression. Jadi kita akan memakai, sorry, ini chapter 3 harusnya, dan ini ada di chapter 11. Jadi chapter 3 di buku ISLR ini kita mempelajari mengenai linear regression. Nah, jadi linear regression itu ada di buku ISLR ini dan juga ada di buku yang WAPL, dan seingat saya ada juga di bab 12. Jadi yang bab 11 itu adalah soal yang namanya simple linear regression, dan bab 12 adalah multiple linear regression. Apa maksudnya? Multiple itu ketika Anda berurusan dengan jumlah variabel lebih dari satu. Kan Anda mungkin sering punya problem di mana ada 4 variabel input atau 5 variabel input, tapi variabel output-nya cuma satu. Kembali lagi ke contoh aerodynamics, mungkin X-nya itu ada misalkan sweep, ada twist, ada taper ratio, dan lain-lain, itu kan sudah 3 kan ya. Dan Y-nya ada misalkan gaya hambat atau gaya angkat. Oke, jadi sekarang masalahnya adalah sama seperti masalah data science pada umumnya, kita memiliki, saya harap Anda bisa melihat coret-coretan saya, kita memiliki Y sama dengan Fx, oke, dan juga ada suku error di sini. Kita mencoba mendekati Y dengan Y hat. Jadi kalau saya pakai simbol, ini approximation, kita mendekati Y dengan Y hat, atau ya kita bisa bilang juga F hat X. Jadi ketika topi ini muncul, hat ini muncul, itu artinya ini adalah aproksimasi, pendekatan. Jadi Anda sudah melihat ini di konteks estimation, itu juga muncul topi-topi ini, itu artinya selalu estimation. Oke, kita mulai saja. Nah, jadi kita mulai dari motivasinya, mengapa kita belajar
linear regression. Oke. Jadi ingat, jadi kalau kita data science, kita bisa memakai dua pendekatan, yaitu machine learning dan statistical learning. Jadi sebenarnya dua metode ini jelas ada overlap-nya, tapi kami memakai pendekatan statistical learning karena ini basicnya berasal dari statistik. Jadi pengantara lebih mudah karena prerequisite-nya memang adalah statistik. Nah, jadi kalian akan mempelajari basic dari statistical learning untuk regresi, dan metode yang akan kita gunakan adalah linear regression. Jadi minggu lalu kita sudah belajar sedikit soal k-nearest neighbor. Itu juga merupakan metode regresi, tapi non-parametrik. Dalam artian, kalau kalian melihat persamaan yang dibuat oleh k-nearest neighbor, kalian tidak mengerti apa-apa, sebenarnya problem ini apa sih? Sebenarnya apa hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2? Itu kalian mustahil melihat apapun ketika melihat bentuk KNN. Tapi seperti yang sudah kalian lihat juga, ketika kalian melihat linear regression, Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1, nah di situ kalian bisa melihat, oh ternyata ada hubungannya toh antara Y sama X, jadi kalau X1 naik segini, Y-nya akan naik segini. Nah itu artinya. Jadi itu metode parametrik dan juga interpretable. Nah jadi kita akan menggunakan regresi linear, mengapa? Karena ini adalah metode yang sangat simple untuk supervised learning. Ingat juga kemarin apa definisi dari supervised learning? Kalau kita membahas supervised learning, artinya data kita punya label. Label itu artinya apa? Label itu adalah Y-nya. Anda punya X, Anda punya Y, dan Y itu adalah labelnya. Jadi mengapa namanya supervised? Karena Y itu mengajari Anda, Y itu maksud saya adalah data-data yang Anda koleksi, itu ada output-nya, dan output ini akan mengajari Anda, mensupervise Anda, supaya kita bisa mentrain model kita. Kita bisa membuat model regresi linear kita berdasarkan data-data yang kita miliki. Oke, dan jelas ini adalah metode yang berguna untuk memprediksi respons yang, bentar ya, saya mau silent HP saya dulu. Jadi ini berguna untuk memprediksi respons yang kuantitatif dan bukan kategorikal. Kalau kategorikal itu misal ya, yes atau no, atau ya misalkan 0 atau 1. Jadi tidak ada hubungan yang continuous antara 0 sampai 1 misal. Dan mereka juga, ya kalau misalkan continuous kan dari 0 sampai 1 terdefinisi di tengah-tengah 0,2, 0,3, 0,33. Jadi kalau dalam hal ini adalah respons yang kuantitatif dan biasanya juga continuous. Dan ya, kami juga merasa bahwa linear regression itu, dan ini memang, jadi setiap mata kuliah data science pasti dimulai dengan linear regression. Jadi ini adalah metode yang saya rasa sempurna untuk kita mempelajari basic dari data science karena simple. Oke, itu salah satu alasan kuatnya, karena simple. Jadi karena simple, kita bisa mengajarkan basic dari data science tanpa perlu terperangkap di terlalu banyak istilah-istilah baru. Nah, itu. Dan sebenarnya juga banyak metode yang lebih canggih, fancier methods, sebenarnya merupakan ekstensi dari regresi linear. Jadi memang awal-awal sekali itu memang kita perlu linear regression, karena kalau kita mau melangkah lebih jauh, kita mau belajar metode yang lebih canggih, atau bahkan mungkin mengembangkan metode baru, kita butuh tahu linear regression itu seperti apa, dan tahu di sini itu bukan hanya memakai, tapi tahu juga sebenarnya apa sih yang linear regression lakukan? Sebenarnya metode ini melakukan apa sih? Nah, itu sebenarnya yang merupakan tujuan dari mata kuliah ini. Dan kemudian juga linear regression dapat digunakan untuk masalah yang univariate, dalam artian satu variabel input itu univariate, atau multivariate problems. Jadi artinya ya simple, Anda memiliki lebih dari satu variabel input. Atau misalkan kalau dua variabel input kita menyebutnya bivariate, tapi itu pun juga multivariate. Intinya kalau multivariate itu memiliki jumlah input lebih dari satu. Jadi kalau misalkan ya ada X1 dan X2 dan X3, nah kemudian kalau misalkan univariate, ya berarti hanya X1 saja yang kita punya. Jadi bisa kalian gambar seperti ini. Jadi simpel saja, ini X, ini Y, kalian punya data seperti ini kan ya, misal. Dan ini adalah X1 kalian, ya ini adalah masalah univariate. Karena hanya ada satu variabel input, yaitu si X1 ini.
Dan biasanya memang kita kalau misalkan berurusan dengan data science, kita hanya punya satu variable output, yaitu Y. Kita mencari hubungan antara X dan Y. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita mulai masuk detail. Tapi sebelumnya, paling enak kalau kita punya dataset, jadi kita nanti bisa menjelaskan cara kerja linear regression ini dari langsung kita apply ke dataset yang kita miliki. Dan dataset ini yang kita lihat di kiri di sini bukan data yang artificial, bukan data palsu, tapi memang merupakan data asli yang di-generate oleh mungkin suatu perusahaan. Oke, walaupun mereka tidak ngasih tahu perusahaan apa, tapi ini adalah data real. Jadi ini benar-benar real world problems. Oke, jadi ini namanya advertising dataset. Jadi kalau Anda ingat kemarin kita bahas juga, jadi Anda memiliki 3 input variable, yaitu berapa dolar yang Anda pakai untuk advertising melalui media, TV, radio, dan newspaper, koran. Jadi inputnya adalah uang yang Anda masukkan budget untuk advertising, dan Y-nya, variable output-nya adalah sales. Berapa penjualan barang tersebut, entah barang apa. Tapi intinya Anda melihat, oh kalau saya advertise segini, keluar sales-nya segini nih. Nah, jadi masalahnya, oke, kita udah punya data, yaitu yang merah-merah ini. Ini data yang kita benar-benar observe, kita collect dari permasalahan sebenarnya. Oke, jadi kita punya data seperti ini. Jadi ada TV, ada radio, atau newspaper, tapi tidak benar-benar seperti ini. Karena maksud saya, jadi satu market, misal, dia bisa advertising sekaligus TV dan radio. Jadi misalkan dia advertising TV segini, radio segini, di satu market dia dapat sales segini. Mungkin di tempat lain dia hanya advertising lewat newspaper, itu bisa saja. Atau mungkin tempat lain lagi dia pasang budget segini untuk radio, pasang budget segini untuk newspaper. Oke, bisa seperti itu. Jadi ada benar-benar kombinasi antara X1, X2, dan X3. Jadi data yang saya tampilkan di sini, ini sebenarnya simplifikasi. Karena misalkan kalau saya memplot TV versus sales ya, saat ini saya benar-benar mengesampingkan radio sama newspaper. Jadi variabel ini kalau Anda melihat gambar yang ini misal, ya seakan-akan radio dan newspaper itu tidak masuk sebagai variabel. Jadi hanya X1 TV, ya udah, itu saja. Nah ini nanti konteksnya akan berbeda, karena kita akan belajar multiple linear regression, di mana kita akan taking into account all of those variables sekaligus. Semua variabel langsung kita gunakan. Kalau ini kan kita satu-satu. Oke, jadi kita ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin ada dari problem ini. Misalkan, pertama, apakah ada hubungan antara budget advertising dan sales kita? Jadi pertanyaan pertama, ada tidak sih hubungannya? Yes or no? Oke, itu coba kita jawab dengan regresi linear. Dan kemudian, jika misalkan memang benar ada hubungan, seberapa kuat, how strong, hubungan antara advertising budget dengan sales? Apakah itu slight? Apakah itu kecil? Ataukah memang kuat hubungan antara advertising budget dengan sales? Pertanyaan ketiga adalah, sebenarnya media mana yang paling berkontribusi ke sales? Mungkin ada media yang, oh kita pasang budget berapapun, tetap nggak bakal naik sales-nya, bisa saja. Atau ada satu media yang kalau kita pasang budget segini, itu pasti laku, pasti langsung naik drastis sales kita. Nah, kemudian juga ketika kita bisa membuat model, pertanyaan kita adalah seberapa akurat model kita tersebut dalam melakukan estimasi atau prediksi. Karena model itu merupakan suatu aproksimasi. Namanya juga model. Kita melakukan modeling, itu melakukan suatu pendekatan, aproksimasi. Jadi pasti ada inakurasi, dan kita ingin coba juga melakukan analisis, kira-kira inakurasi model ini seberapa sih? Jadi nanti misalkan kita bisa estimasi kira-kira rentang, kalau kita pasang budget segini, sales-nya kira-kira naik di antara rentang segini nih kira-kira. Jadi Anda memprediksi rentangnya itu juga.
Oke. Nah, kemudian juga ini masalah ekstrapolasi yang nomor 5. Bagaimana kita dapat memprediksi future sales. Oke. Jadi kalau yang tadi, nomor 5 itu, kita estimasi model kita. Nomor 4 itu kita estimasi akurasi model kita. Kalau nomor 5, ini seberapa akurat dia bisa memprediksi future sales. Tadi kayak saya ralat, ini bukan masalah ekstrapolasi, tapi Anda misalkan, Anda memiliki titik baru, sebutlah di sini, ataupun, Anda bisa lihat kursor saya kan ya, ataupun di sini. Nah, itu kira-kira berapa sih sales yang bisa kita expect? Nah, itu yang mau kita coba lakukan dengan nomor 5. Kemudian nomor 6, pertanyaan yang ingin kita jawab adalah, apakah hubungan ini linear? Atau mungkin tidak? Misalkan ya, kalau saya gambar, saya ganti warna dulu. Misalkan Anda lihat di atas ini, semoga jelas, ya lumayan. Jadi kalau linear kan dia hubungannya seperti ini nih, antara X dan Y. Kita menyebutnya hubungannya linear, tapi bisa juga ternyata hubungannya lebih kompleks. Misalkan, sebutlah seperti ini, bisa kuadratik, atau misalkan hubungannya mungkin seperti ini, mungkin malah kompleksnya seperti ini, benar-benar tidak linear. Itu mungkin saja terjadi. Jadi itu kita mencoba menjawab pertanyaan apakah hubungannya linear atau tidak dengan regresi linear, dan nanti kita akan melakukan ada juga uji hipotesis untuk itu. Uji hipotesis apakah hubungannya linear. Nah, itu kita akan melakukan. Jadi Anda mohon recall kembali pengetahuan Anda mengenai estimator dan juga hypothesis testing karena kita akan memakai itu dalam konteks regresi linear. Oke, dan terakhir ini adalah interaksi. Apakah ada sinergi antara advertising media? Dalam artian misalkan saya pasang di TV saja, oh sales-nya segini. Kalau saya pasang radio saja, all sales-nya biasa-biasa saja. Tapi kalau saya pasang TV dan radio advertising budgetnya bersamaan dengan sejumlah segini, misal, ternyata sales-nya malah bisa naik drastis. Ternyata lebih efektif kalau kita gabungkan TV dan radio secara bersamaan. Nah, itu maksudnya di sini adalah sinergi. Oke, jadi ini adalah contoh beberapa pertanyaan yang kita coba jawab dengan melakukan regresi linear. Pada intinya, kita mencari hubungan. Nah, itu saja, hubungan. Hubungan yang kita coba ekspres dengan regresi linear. Dan kalau Anda ingat, kemarin, regresi linear ini adalah metode yang parametrik. Ingat artinya apa? Jadi kalau parametrik, kita sudah memasang asumsi bahwa problem kita, hubungan antara Y dan X, akan memiliki hubungan yang linear. Sudah kita pasang asumsi seperti itu. Dan kalau Anda ingat juga, kalau Anda pasang asumsi model ini linear, berarti model ini juga secara tidak langsung interpretable. Jadi kita bisa melihat hubungan antara X1, X2, X3, dan Y, dan dalam konteks ini berarti TV, radio, newspaper, dan juga sel. Oke? Saya lanjutkan. Oke, jadi ada dua tipe linear regression. Pertama, simple linear regression, dan kedua, multiple linear regression. Jadi ke advertising dataset tadi, kita akan memakai dua tipe linear regression, yaitu simple linear regression, dan kedua, multiple linear regression. Dan simple linear regression ini adalah yang seperti kalian sudah tahu dan seperti sudah pernah kalian pakai juga. Y sama dengan beta 0 plus beta 1X, dan itulah yang ingin Anda pakai, dan itulah simple linear regression. Jadi kita mulai dari situ. Nah, jadi sebenarnya apa ya simple linear regression itu? Jadi kalau Anda tuliskan kepersamaan seperti ini, Anda akan memiliki Y yang Anda dekati dengan fungsi linear yang kita ekspresikan sebagai beta 0 plus beta 1 dikali X, yaitu input Anda, X. Jadi beta 0 dan beta 1 ini kita menyebutnya koefisien atau parameter dari linear regression. Oke, mungkin kalau dalam konteks statistik enaknya menyebutnya ini parameter dari linear regression.
Berarti simple linear regression memiliki dua parameter yang harus kita estimasi berdasarkan data yang kita miliki. Nah, ada bahasa yang lain, yaitu untuk beta 0 itu kita menyebutnya intercept, dan beta 1 itu kita menyebutnya slope atau kemiringan. Wajar kan ya? Jadi kalau 3x itu ya sama dengan 3x, berarti kemiringannya 3. Jadi kalau intercept itu adalah ketika x Anda 0, y-nya berapa sih? Nah, itu diberikan dengan beta 0. Oke, dan ingat ini maksudnya approximately modeled as kita dekati. Nah, jadi kalau kita balik ke contoh data advertising tadi, misalkan kita hanya mengambil budget di TV saja. Nah, jadi kalau kita menuliskannya ya seperti ini. Y-nya adalah sales, dan kita dekati, karena kita tidak tahu hubungan aslinya, hanya kita bisa dekati berdasarkan data yang kita miliki, dengan intercept plus slope dikali budget yang ada pasang di TV. Jadi ini adalah Y-nya, dan ini adalah X-nya. Oke. Jadi nanti ketika Anda lakukan estimasi, Anda akan mendapatkan beta 0 dan beta 1, yang itu akan menjelaskan hubungan antara budget yang Anda pasang untuk advertising, pengiklanan lewat TV, dan juga sales. Oke, jadi prinsipnya saya rasa cukup simpel, jadi harusnya Anda bisa langsung Anda dapat apa sih maksudnya linear regression. Dan yang ada di bawah ini adalah, maksudnya adalah begitu kita punya model regresi linear, kita bisa melakukan prediksi. Prediksi itu maksudnya apa? Yaitu ketika X ini adalah suatu X baru, di mana X ini tidak ada di dataset Anda. Jadi Anda mau melakukan prediksi, kalau misalkan Anda berandai-andai kalau budget TV saya segini, saya bisa dapat sales berapa ya? Nah, itu maksudnya. Jadi X ini, jadi kalau bahasa Inggrisnya ini unobserved. Jadi Anda tidak mengobserv ini dari data Anda, tapi justru Anda malah mau melakukan prediksi dengan beta 0 dan beta 1. Nah, sekarang Anda melihat, di sini kok mengapa saya mengasih beta 0 head dan beta 1 head. Jadi ada topinya di sini. Oke, nanti konsep ini akan lebih jelas, tapi pada akhirnya beta 0 dan beta 1 yang kita dapat dari data, itu sendiri merupakan suatu estimasi dari beta 0 dan beta 1 yang true, yang sejati. Atau misalkan kalau benar-benar fungsi linear, beta 0 sama beta 1-nya tuh sudah jelas. Atau kalau misalkan fungsinya sedikit non-linear, beta 0 dan beta 1 yang true itu adalah beta 0 dan beta 1 terbaik yang dapat menjelaskan hubungan Y dan X. Tapi karena kita tidak punya, kita hanya melakukan estimasi menggunakan beta 0 head dan beta 1 head. Dapat dari mana? Yaitu dapat dari data-data kita. Jadi kalau kita balik ke slide sebelumnya, yang kita masuk data ya adalah yang merah-merah ini. Oke, jadi di sini Anda bisa menggunakan model regresi linear untuk dua, satu untuk prediksi kan ya, karena Anda bisa melakukan prediksi dimanapun, dan kedua jelas untuk inference. Karena begitu Anda dapat beta 0 dan beta 1, ini akan menjelaskan fenomena yang ada di problem yang sedang Anda miliki. Sebentar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengestimasi koefisien tersebut? Anda punya beta 0, Anda punya beta 1. Sekarang pertanyaan Anda adalah, bagaimana sih dapat beta 0 sama B1-nya? Jadi selama ini Anda take it for granted kan? Jadi kalau Anda pakai program, oh beta 0 segini, beta 1 segini, ya udah. Tapi kita perlu tahu sebenarnya beta 0, beta 1 ini dapatnya seperti apa? Prinsip apa yang bisa memberikan kita beta 0 dan beta 1? Yang kita estimasikan ya, jadi beta 0 dan beta 1 head. Oke. Nah, jadi misalkan kita melihat di kiri sini, jadi Anda melihat ini tabel di Excel, jadi tabel advertising dataset tadi itu ada sekitar, saya lupa, mungkin ada berapa puluh data, tapi kita truncate, kita potong kedua satu data pertama,
Jadi ini sebenarnya jelas, ini adalah Y Anda ya, ini Y, ini X1, X2, X3 Anda. Oke, jadi ini adalah variable input, ini adalah variable output, dan ini adalah observasi nomor 1, observasi nomor 2, observasi nomor 3. Jadi kalau bisa Anda lihat, mungkin ada market yang lebih fokus terhadap TV, mungkin seperti ini. Ada market yang mungkin agak berimbang antara TV, radio, newspaper, sama sales. TV, radio, newspaper, seperti ini. Jadi ini bisa berbeda-beda. Nah, sekarang kita mau melakukan estimasi berdasarkan data ini. Nah, ini maksudnya apa? Ini biasanya kalau kita menyimpan data dalam bentuk Excel ataupun Notepad ya, bisa kita buka dengan Notepad, itu pakai comma separated value, tidak akan saya jelaskan, tapi ini format yang umum untuk kita menyimpan data dalam bentuk tabel lah. Tabel ini bisa Anda buka lewat Excel ataupun lewat MATLAB. Nah, ini jangan terbalik-balik ya. Kalau Anda ingat, ini maksudnya adalah observasi nomor 1, jadi bukan dalam X1 variabel atau variabel X2, tapi yang ada di sini adalah observasi nomor 1, observasi nomor N, ingat terminologi yang kita pakai dulu. Jadi kita akan menggunakan ini, dataset kita. Ini kan berarti yang 1, 2, sampai N, itu berapa N-nya saya lupa. Nah, jadi kita akan melakukan estimasi dari koefisien berdasarkan data ini. Oke, ini sampai bawah karena kita potong. Jadi data ini yang akan kita pakai untuk melakukan estimasi koefisien. Tujuannya apa? Jelas, tujuannya adalah supaya model linear yang kita hitung dapat mendekati data yang kita miliki dengan baik. Supaya apa? Supaya inference kita akurat, supaya prediksi kita juga bagus. Nah, jadi fits the data well ini maksudnya seperti apa? Jadi kalau Anda lihat kalimat di bawah, jadi tujuan kita adalah menemukan intercept dan slope untuk model regresi linear kita supaya garis linear yang kita miliki atau regresi linear sedekat mungkin, as close as possible, sedekat mungkin dengan 200 data point-nya. Oh, ada 200 data point untuk advertising dataset yang kita miliki. Jadi kita harus mencari garis ini supaya dia sedekat mungkin sama 200 data point ini. Jadi ini bisa kita sebut ukuran closeness lah, seberapa dekat. Nah, tapi kan closeness itu juga banyak tipe. Nah, jadi bagaimana kita cara mengukur kedekatan ini? How to measure this closeness? Nah, inilah yang akan kita coba jawab. Misalkan ya, contohnya seperti ini. Ini untuk TV sama sales. Jadi kalau Anda punya beta 0 dan beta 1 yang Anda pasang secara acak, Anda pasang berapa saja, itu kan akan membuat suatu model linear juga. Jadi kalau Anda lihat, itu bisa banyak sekali kombinasi beta 0 dan beta 1. Jadi kalau Anda pasang beta 0 segini, beta 1 segini, mungkin Anda membentuk garis ini, yang lain mungkin Anda membentuk garis ini, Anda pasang yang lain seperti ini. Jadi ada kombinasi tak terhingga dari beta 0 dan beta 1 Anda. Jadi ada banyak sekali, nah sekarang Anda harus memilih satu. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita memilih beta 0 dan beta 1 tersebut? Bukan memilih, mungkin lebih tepat adalah menghitung beta 0 dan beta 1 yang terbaik. Estimasi, nah ini mungkin konsepnya agak kebalik-balik, tapi ini adalah estimasi yang terbaik ya. Karena ada beta 0 dan beta 1 yang true, tapi kita mencoba mencari beta 0 head dan beta 1 head yang terbaik, yang bisa mendekati 200 data point ini. Kelihatannya sudah lebih dari 40 menit, jadi upgrade-nya sudah sukses sepertinya. Oke, jadi beta 0 dan beta 1 itu kita hitung supaya dia bisa menghasilkan pendekatan yang terbaik yang kita miliki. Dari sekian hingga garis yang
Mungkin. Jadi setiap program regresi linear Anda, entah itu di kalkulator, entah di MATLAB, atau R, ataupun Excel, sekalipun itu juga ada, dia akan memberikan hasil yang pasti sama saja. Nah, bagaimana caranya? Pasti ada suatu metode algoritma yang kita pakai untuk menemukan garis terbaik itu. Nah, sekarang kita lihat, jadi mulai dari slide ini, akan ada banyak persamaan. Jadi, Anda siap-siap saja. Tapi saya akan mencoba menjelaskan supaya sesimpel mungkin. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan Anda raise hand saja. Atau kalau saya tidak notice, silakan ngomong saja. Nah, ini. Yang sering kita pakai adalah yang namanya least squares. Yang merupakan ukuran dari closeness atau seberapa dekat. Oke, karena ukuran dari seberapa dekat, kalau dari viewpoint matematik itu banyak sekali. Jadi dekat di matematik itu bukan berarti dekat seperti yang sense yang kita miliki. Ada banyak ukuran untuk itu. Misalkan ya yang kita tahu kan namanya Euclidean distance, tapi di sini ada juga least squares dan ada banyak lagi ukuran closeness yang lain. Nah, jadi ini yang paling populer yaitu least squares. Nah, nanti akan kita lihat apa sih maksudnya least squares. Jadi kalau ada ingat, squares itu maksudnya pangkat 2. Jadi pada intinya Anda mengurangi, Anda mencari yang minimum error yang Anda square-kan. Nah, itu akan kita lihat. Oke, pertama kita lihat dulu. Nah, ini adalah prediksi kita kan ya. Jadi kalau Anda sudah membuat model regresi linear, itu akan berbentuk seperti itu. Jadi Y hat plus beta 0 hat plus beta 1 hat dikali X. Oke, ini prediksi. Misalkan kalau saya gambar seperti ini ya. Jadi ada X, ada Y seperti biasa. Oke, Anda punya titik inilah. Anda punya titik-titik seperti ini. Kemudian saya membuat misalkan suatu regresi linear. Saya pakai tinta biru, mungkin seperti ini. Miss, tapi anggap saja ini lurus. Oke, jadi nah kita bisa mengukur residual atau perbedaan dari setiap titik data point Anda, observasi I ke prediksi saya. Oke, ini mungkin baiknya saya pakai tinta merah lagi. Oke, mungkin ginilah, kelihatan lebih baik. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah apa sih maksudnya dari residual ini? Jadi YI ini adalah misalkan untuk data I ya, data nomor 1 itu adalah ini. Misalkan ini data 1, data I. Ini adalah YI-nya. YI hat-nya adalah prediksi di X tersebut, yaitu untuk X yang sama di sini mungkin. Oke, mungkin ini adalah sebutlah ya nomor 1, data point nomor 1. Ini adalah YI hat-nya, jadi berapa prediksi regresi linear di titik tersebut, dan YI-nya tanpa topi, tanpa hat adalah yang merah ini. Jadi ini adalah residualnya. Perbedaan dari observasi nomor I dan prediksi regresi linear yang Anda miliki. Dan Anda jelas bisa menghitung EI ini untuk setiap 200 data point yang Anda miliki. Oke. Nah, kemudian Anda sudah memiliki residual untuk 200 titik. Sekarang Anda bisa mendefinisikan juga yang namanya residual sum of squares. Jadi simpelnya seperti ini. Anda punya n data point kan ya. Jadi ini adalah E1 Anda yang tadi sudah Anda hitung, mungkin di sini. Anda square kan. Jadi simpelnya kalau saya buat ya seperti ini. Misalkan ya Anda lihat di atas ini, E1 square, YI. Nah, itu maksudnya. Simpel kan ya. Jadi hanya Anda square kan saja untuk observasi nomor I. Nomor 1, kemudian Anda jumlahkan semuanya. Dan Anda akan mendapatkan yang namanya residual sum of squares. Maksud saya jumlahkan adalah E1 squared Anda jumlahkan dengan E2 squared
tambahkan terus semuanya sampai yang N, berarti untuk 200 data point, kalau dalam kasus advertising tadi. Jadi dalam bahasa common people lah, kita mencoba adalah perbedaan total antara respons dan prediksi. Total ini adalah untuk N data point yang Anda miliki. Nah, sekarang kita punya residual sum of squares, yang kalau kita tuliskan lagi di bawah, bisa Anda lihat, misalkan yang ada di bawah sini adalah untuk, ini kan ya, jadi yang ini adalah untuk E1 square. Ini kan hanya kita expand saja kan ya, karena E1 itu adalah Y1 dikurang prediksi di titik tersebut. Prediksinya apa? Yaitu beta 0 head dikurang, ya kan plus beta 1 tapi jadi dikurangkan ya. Jadi beta 1 head X1 square. Dan begitu juga di sini untuk E2 square, Y2 responsnya dikurang prediksi di titik tersebut. Oke, jadi ini adalah Y2, ini adalah plus Y2 topi. Jadi apa yang namanya least squares? Least squares itu adalah maksudnya kita meminimalisir, kita minimize sum of the squares antara response dan prediction. Sum of the squares itu maksudnya apa? Yaitu ini. Kita jumlahkan, kita sum dari square antara error dari response dan prediction. Jadi, pada intinya yang mau saya sampaikan adalah beta 0 head dan beta 1 head itu kita dapatkan dari meminimalisir residual sum of squares. Atau lebih, mungkin bahasa lainnya adalah kita mencari garis regresi linear supaya sedekat mungkin sama n data points yang kita miliki. Sedekatnya diukur dengan apa? Diukur dengan residual sum of squares. Nah, itu jadinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara meminimalisir RSS tersebut. Jadi kalau kita tuliskan secara matematik, residual sum of squares ini merupakan fungsi dari beta 0 dan beta 1. Maksudnya apa? Jadi kalau Anda masukkan beta 0 segini, beta 1 segini, dapatnya RSS-nya segini. Beta 0 satunya angka lain, beta satunya angka lain, Anda akan dapat RSS segini. Berarti akan ada beta 0 dan beta 1 terbaik yang dapat memberikan RSS yang paling rendah. Jadi tujuannya adalah temukan koefisien yang meminimalisir RSS. Nah, caranya gimana? Tapi izinkan saya mengecek basic calculus Anda. Bagaimana cara Anda menemukan titik minimum dari suatu fungsi? Bisa Anda lihat di kanan, misalkan ini X lah ya. Ini bisa fungsi apapun, tidak harus RSS ya. Tidak harus data yang kita miliki juga. Oke, ini saya tidak sedang membahas konsep ini ya, tidak saya sedang membahas konsep statistical learning. Saya hanya membahas sekarang bagaimana cara Anda menemukan X yang meminimalisir Y, titik minimumnya. Ada yang bisa jawab sebelum saya random sampling? Oke, angkat tangan dulu, maaf. Tadi ada yang jawab? Oke, Michael Agung, silakan. Agung? Suara Anda putus-putus, maaf. Turunan parsialnya 0. Oke, turunan parsialnya 0 ya. Turunan dari Y. Maksud Anda kan ya? Oke, benar. Iya, Pak. Oke. Sorry, saya mau ngecek koneksi. Jadi suara saya terdengar jelas nggak dari tadi, Agung? Jelas, Pak. Oke, makasih. Oke, Agung benar. Jadi terima kasih sudah menjawab. Jadi seperti yang Agung bilang, jadi kalau Anda mau mencari titik paling rendah dari suatu fungsi, adalah titik yang turunannya sama dengan 0. Oke, berarti kalau dalam konteks tadi, dalam konteks dua variabel, beta 0 dan beta 1,
Anda mencari yang turunan parsialnya terhadap beta 0, beta 0, X, beta 1, X itu adalah yang paling rendah. Begitu Anda menemukan, bukan paling rendah, turunannya sama dengan 0. Ketika turunan sama dengan 0, itu artinya titik tersebut memberikan angka yang paling rendah untuk RSS. Jadi kalau kita visualisasikan, yaitu temukan titik yang memiliki gradien sama dengan 0. Jadi bisa Anda lihat di titik ini, kita memiliki gradien sama dengan 0. Kalau Anda mau lebih yakin ini minimal atau maksimal, Anda bisa cek turunan kedua. Nah, tapi kalau di sini ya bisa kita lihat, di sini titik dengan zero gradient itu adalah yang poin yang paling memberikan RSS paling rendah. Atau beta 0 dan beta 1 yang memberikan residual sum of squares yang paling rendah. Ya, bagaimana cara kita menemukan itu? Tapi secara konseptual kita sudah tahu, nah inilah yang memberikan RSS paling rendah. Nah, jadi seperti Anda bilang tadi, kita turunan parsial terhadap beta 0 dan terhadap beta 1 itu sama dengan 0. Oke, jadi ini yang kita bicarakan tadi secara matematik. Nah, ini definisinya. Jadi kita mencari beta 0 dan beta 1 dengan cara menemukan beta 0 dan beta 1, di mana gradien di kombinasi itu adalah sama dengan 0. Oke? Nah, ini ada penurunan sendiri. Kalau untuk Anda mau lebih tahu soal penurunannya, ini mengapa tidak saya turunkan, karena saya tidak punya blackboard atau whiteboard saat ini, jadi susah sekali. Tapi mungkin itu juga akan memakan waktu agak lama. Jadi, kita langsung masuk saja. Jadi intinya, hasil dari estimasi ini, jadi ini perlu Anda turunkan secara analitik dari yang ini, RSS, Anda akan mendapatkan bahwa beta 0 hat yang paling baik dan beta 1 hat yang paling baik bisa kita hitung dengan cara ini. Oke? Ketika kita bisa menyelesaikan ini, kita sudah mendapatkan beta 0 dan beta 1 yang memenuhi kondisi ini. Turunan parsial terhadap beta 0 dan beta 1 sama dengan 0. Oke, dan ini bisa Anda lihat, perhitungannya hanya perhitungan biasa saja. Jadi ini adalah, saya ingatkan saja, jadi yang bar, itu ada bar ini. Ini adalah rata-rata, berarti ini adalah rata-rata Y, ini adalah rata-rata X, dan bisa Anda hitung secara simpel dengan ini kan ya. Ya ini sih simpel aja, rata-rata dari Y, rata-rata dari X. Nah, dan ada B1 hat ini, yang justru harus kita hitung duluan. Oke, dan kita hitung dengan cara seperti yang tertulis di bawah ini. Oke, jadi sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikurang X bar, dikali Y1 dikurang Y bar, Anda bisa hitung ini dengan mudah, bisa hitung ini dengan mudah, kemudian Anda samkan, ya sisanya tinggal dibagi sesuai yang tertulis di bawah ini. Jadi Anda hitung B1 hat-nya terlebih dahulu, kemudian baru dihitung B0 hat-nya seperti ini. Jadi kalau zaman sekarang kan mudah kan ya, orang sudah ada program regresi linear, tinggal kita pakai. Tapi kalau mungkin zaman dulu ya orang harus pakai pencil and paper untuk mendapatkan beta 0 hat dan beta 1 hat ini. Oke, dan kita menyebut ini adalah least squares coefficient estimate. Jadi estimasi untuk koefisien dari least square kita, yaitu beta 0 hat dan beta 1 hat. Oke, dan perlu saya tekankan bahwa semua model statistical learning dan juga model machine learning tujuannya sama, mencari pendekatan yang terbaik, dan semua dilakukan dengan cara seperti ini. Menemukan titik yang memiliki gradien sama dengan 0. Jadi, ini kan untuk untuk konteks linear regression kan ya, mungkin ada model statistik lain yang memiliki 100 parameter, bisa saja ada seperti itu, dan memang ada. Bagaimana cara dia menemukan parameter-parameter itu? Ya, mencari titik yang memiliki beta 0 hat, beta 1 hat, atau yang lain lah, bisa memiliki nama-nama lain, yang memberikan gradien error sama dengan 0. Jadi, konsep ini universal,
walaupun dalam mungkin the majority, jadi majority dari kasus ini tidak memiliki turunan yang analytical seperti ini. Analytical maksudnya apa? Analytical itu bisa Anda langsung hitung sendiri tanpa perlu terlalu kompleks. Kalau untungnya least square ini ada bentuk analytical ya, tapi untuk model-model lain belum tentu. Belum tentu bisa langsung kita hitung pakai tangan seperti ini. Jadi makanya ada prinsip optimisasi untuk mencari koefisien yang paling bagus, tapi itu beyond the scope dari mata kuliah ini. Jadi tidak akan kita bahas. Yang penting Anda tahu prinsip yang ini, yang saya bilang tadi. Nah, kalau kita visualisasikan, seperti apa sih? Jadi misalkan kita balik lagi ke data advertising kita, beta 0 head dan bid 1 head. Nah, dari mana mereka atau kita mendapatkan garis biru ini? Jadi jelas tadi kita mencari beta 0 head dan bid 1 head terbaik. Kalau kita visualisasikan seperti apa? Nah, ini ada di kanan ini. Jadi misalkan ini X1-nya adalah beta 0, terus di lab axis ini adalah beta 1. Satu beta 0, satu beta 1 menghasilkan satu RSS tertentu misalkan ya. Nah, jadi di titik ini, di paling bawah dari lembah ini, adalah titik beta 0 dan beta 1 terbaik yang memberikan RSS paling rendah. Oke. Nah, jadi kalau beta 0 dan beta 1 dalam konteks regresi linear, Anda bisa langsung menghitung ini dengan pakai persamaan analytical tadi. Tapi kalau dalam konteks model lain yang lebih kompleks, tidak bisa langsung kita hitung secara trivial. Tapi perlu kita guess, misalkan mulai dari titik ini, kemudian dia masih bisa turun, turun, turun terus sampai menuju titik optimal. Oke, tapi sekali lagi ini beyond the scope, tidak akan kita bahas. Nah, jadi nah itulah cara bekerja model parametrik. Anda pasang asumsi dan Anda hitung berapa koefisien yang menjelaskan. Nah, ini sebenarnya yang di atas ini hanya interpretasi saja. Jadi seperti yang saya bilang, model regresi linear itu gampang kita interpretasi. Yang dalam kasus ini berarti kalau kita pasang $1.000 untuk pengiklanan lewat TV, kita bisa mendapatkan approximately 47,5 sales baru. Oke, itu dapat dari mana ya? Tinggal kali aja 0,0475 dengan $1.000, Anda akan dapat kira-kira plus 7,03 salesnya kira-kira berapa. Jadi kalau saya tuliskan kan ini berarti Y sama dengan 7,03 plus 0,0475X. Oke? Jadi garis biru ini adalah garis biru yang memberikan RSS paling rendah. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, saya minum dulu. Oke, mengajar lewat online itu lebih capek dibandingkan dengan mengajar langsung. Karena ya banyak lah. Jadi kalau misalkan saya ngajar langsung kan saya bisa melihat muka kalian, bisa interaksi langsung dengan kalian, dan itu mengurangi rasa lelah. Dan juga saya berdiri, jadi mungkin energi lebih banyak. Cuma kalau online seperti ini, challenge-nya lebih banyak sebenarnya. Tapi ya sudah, memang seperti ini caranya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, recording masih berjalan. Nah, tadi adalah cara kita mendapatkan beta 0 dan beta 1 terbaik. Estimasi yang terbaik. Oke, tepatnya seperti itu. Estimasi kita terbaik. Tapi estimasi kita bisa saja dan mungkin saja melenceng dari beta 0 dan beta 1 yang sejati. Yang artinya apa? Artinya kita memiliki ketidakpastian terhadap beta 0 dan beta 1 kita. Yang artinya juga kita harus bisa mengukur, mengkuantifikasi seberapa tidak pasti sih
beta 0 dan beta 1 yang sudah kita estimasi? Nah, sekarang kita mencoba menjawab pertanyaan itu. Nah, sekarang kita punya konsep seperti ini. Jadi ada yang namanya population regression line. Ini konsepnya sama dengan yang kita bahas seperti kemarin. Ada population, ada sample, jadi ada yang namanya population regression line. Dan ini adalah aproksimasi linear terbaik yang sejati terhadap relationship yang juga sejati. Oke, jadi ini kalau misalkan sebutlah Y plus 3 plus Y sama dengan 3 plus 2X. Oh, di bawah ini ada. Jadi Y sama dengan 2 plus 3X. Kalau misalkan fungsi asli memang seperti ini, berarti population regression-nya lah ya adalah Y sama dengan 2 plus 3X. Jadi itu adalah yang terbaik. Karena memang dia sama dengan fungsi linear yang asli. Tapi bagaimana kalau fungsinya tidak linear, sebutlah. Apa yang maksudnya population linear regression line? Jadi itu maksudnya adalah regresi linear terbaik yang sejati. Yang sejati itu bisa kita dapat kalau kita punya jumlah data itu sangat banyak sekali. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah kita hanya punya sekian jumlah data. Jadi kita mendapatkan beta 0 hat dan beta 1 hat yang kita harapkan bisa mendekati beta 0 dan beta 1 yang sejati. Oke, itu population regression line. Yang namanya least square line, atau yang kita estimasi, yang kita dapatkan, itu adalah estimasi kita berdasarkan data yang kita miliki. Oke? Jadi makanya ada saya mute ya. Oke, jadi itu mengapa ada hat-nya di sini, mengapa ada topinya di situ, karena ini pun merupakan suatu estimasi. Dan ingat, begitu ada estimasi hat-hat seperti ini, kita bisa melakukan dua hal. Satu, estimation, atau kita mengukur confidence intervalnya, dan kedua, hypothesis testing. Nanti akan kita lihat. Nah, apa maksudnya hypothesis testing kalau dalam konteks ini? Oke, kita kembali ke sini dulu. Jadi kalau kita visualisasikan, jadi si red line ini adalah 2 plus 3X, yang namanya population regression line. Tapi ada, kalau kita observe, muncul si hitam-hitam ini, itu karena ada noise-nya. Tapi sejatinya, si fungsi ini adalah Y sama dengan 2 plus 3X. Oke? Itu population regression line kita, yang warna merah, fungsi aslinya. Kemudian ada lagi dari data ini ya, jadi kita punya data warna hitam ini, kita estimasi, kita lakukan least squares, kita akan mendapat garis linear regression yang warna biru. Dan bisa Anda lihat, ada penyimpangan terhadap garis yang berwarna merah. Jadi model yang kita miliki pun pasti memiliki error terhadap garis yang sejati, yang berwarna merah. Nah, kalau sebutlah Anda mengganti si data hitam ini. Anda buat data hitam berwarna baru, Anda akan memiliki tentunya garis regresi linear yang berbeda-beda kan? Kalau Anda buat garis regresi linear yang berbeda-beda dengan titik-titik yang beda-beda tadi, Anda akan bisa mendapatkan banyak sekali garis berwarna biru. Oke? Jadi yang garis berwarna biru tipis ini adalah least squares line jika kita menggunakan dataset yang lain. Artinya apa? Artinya beta 0 dan beta 1 adalah random variables. Jadi Anda recall lagi pengetahuan Anda soal estimators, soal sampling distribution, karena beta 01 dan beta 1, beta 0 dan beta 1 ini adalah suatu variabel random. Dan kita ingin tahu seberapa tidak pasti beta 0 dan beta 1 kita. Artinya apa? Artinya kita mencari confidence interval. Oke. Jadi tentunya Anda ingat
Anda sudah pernah kuis juga, confidence interval. Oke, terima kasih juga kemarin sudah kuis. Saya harap bisa saya periksa secepatnya, walaupun mungkin butuh waktu karena saya tidak langsung memegang kertasnya seperti apa. Oke, jadi itu ya. Jadi beta 0, beta 1 adalah variabel random, dan kita ingin tahu ketidakpastiannya, jadi kita mencari confidence interval. Yang akan kita lakukan, next. Oke. Oops. Oke. Oke, di sini banyak matematiknya, tapi jangan tersesat di matematiknya terlebih dahulu, karena saya juga tidak meminta Anda benar-benar menghafal ini. Yang penting Anda tahu konsepnya. Jadi kalau Anda ingat, kalau kita membahas soal confidence interval, kita perlu mengetahui terlebih dahulu standar error untuk variabel yang sedang kita teliti. Jadi kalau dalam hal ini kan kita statistik yang kita sedang investigasi adalah beta 0 dan beta 1. Jadi kalau Anda lihat dulu di sini, ada beta 0 dan beta 1 sejati yang kita coba estimasi. Jadi kita memiliki estimator kita, beta 0 head dan beta 1 head, dan karena dia adalah random variable, dia adalah memiliki sampling distributions. Oke, yang apa di atas ini tidak berlaku di konteks Anda sih, tapi ini adalah contoh dari standard error yang akan kita gunakan untuk menghitung confidence interval. Oke, nah jadi sekarang kita memiliki B1 head yang kita hitung seperti ini ya. Oke, ini kan dari perhitungan yang tadi, yang merupakan estimator dari B1 head sejati kita. Oke, kalau untuk penurunannya, silakan Anda baca buku di Walpole, jika Anda memiliki ketertarikan. Tapi pada intinya, kalau di sini, kita ingin menghitung standar error dari, kalau dalam ini, adalah B1 head. Oke, ini yang kita hitung, yaitu standar errornya seperti apa. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke, nah ini yang kita hitung. Ini standar error. Ini kalau Anda ingat ya, jadi kan kalau kita membahas confidence interval, itu misalkan ada sesuatu ditambah suatu angka dikali standar error kita, kemudian kita bisa menghitung batas atas dan batas bawah yang merupakan ketidakpastian dari parameter yang ingin kita investigasi, seberapa tidak pastinya dia. Jadi kalau dalam konteks ini kan berarti B1 head yang sebenarnya terletak di antara interval batas bawah dan batas atas seperti itu. Jadi itulah yang kita lakukan. Nah, sekarang kalau Anda lihat, jadi formulasinya cukup simpel. Jadi standard error dari beta 1 head, ada square di sini, adalah sigma square dibagi dengan, ya ini pun bisa Anda hitung dengan mudah. Jadi ini adalah persamaan untuk menghitung standard error dari B1, di sini di square. Walaupun ada satu masalah di sini, yaitu sigma squared ini Anda tidak tahu. Anda tidak tahu berapa sigma yang sejati. Oke, nanti akan jelas apa sih maksudnya sigma ini, tapi kalau di sini kita menyebutnya adalah variance dari error term, atau kita sebutnya model variance. Nanti akan saya jelaskan ini maksudnya apa maksudnya suku ini. Tapi kalau Anda lihat, ini adalah variance dari error kita. Jadi kan ada Y sama dengan 2X plus epsilon ini kan ya. Dan angka epsilon ini bisa sangat bervariasi. Ini error dari pengukuran sebut. Dan error-error ini memiliki variance yang namanya ya sigma squared kita sebut. Jadi variance dari epsilon adalah sigma squared. Oke, tapi sekarang yang penting adalah ini. Anda tahu standard error dari B1. Nah, ini. Standard error untuk intercept Anda. Dengan prinsip yang sama, Anda juga bisa menghitung standard error untuk beta 0 Anda.
Oke, jadi formulasinya juga cukup simpel, walaupun sekali lagi ada sigma squared lagi di sini, yang karena ini kita tidak tahu, pada daerah harus kita estimasi juga. Oke, jadi ingat-ingat lagi apa itu standard error. Jadi prinsipnya sih sebenarnya standard error ini sekarang kita pakai untuk beta 0 dan beta 1. Ya, itu aja. Jadi kayak sama seperti ada sebelum-sebelumnya, Anda menghitung standard error untuk misalkan mean, untuk proportion, untuk perbedaan antara dua mean. Nah, kalau sekarang kita menghitung standard error untuk beta 0 dan beta 1 linear regression. Oke? Oke, Anda tidak perlu menghafal persamaan-persamaan ini. Dan tidak mungkin juga kalau kuis kita keluarkan seperti ini. Kalaupun iya, pasti akan kita berikan persamaannya. Oke, tapi kalau untuk materi data science, Anda akan lebih banyak fokus ke praktek. Jadi makanya di minggu terakhir, kita akan praktikum secara online. Oke, jadi modulnya sedang disiapkan, sebentar lagi selesai. Jadi kemungkinan sih hari Selasa, minggu ke terakhir, itu minggu ke-15, jadi Anda akan praktikum di jam kuliah. Harapannya seperti itu. Jadi sekaligus. Jadi kelas Anda, kelas Pak Hairul, kelas Pak Edi akan sekaligus. Kan sekarang online, saya tidak perlu mencari kelas yang bisa muat sampai 100 orang. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi salah satu yang tidak kita ketahui adalah si sigma squared ini. Nah, ini tidak kita tahu, oleh karena itu harus kita estimasi. Tapi sebelumnya izinkan saya jelaskan dulu apa sih maksudnya variance dari epsilon ini. Jadi sebutlah Anda memiliki seperti ini nih. Jadi sebutlah regresi linear lagi biasa. Kemudian sebutlah Anda lagi meninjau di titik ini misal, di titik nomor 1 misal, dan Anda lakukan pengukuran ya. Saya ukur misalkan, oh saya dapat X-nya segini nih. Dan sebutlah, imajinasikan Anda melakukan lagi eksperimen di titik yang sama lagi. Anda belum tentu dapat titik, Anda belum tentu dapat Y yang sama lagi. Bisa saja di sini. Lakukan lagi, bisa saja di sini, bisa saja di sini, bisa saja di sini, bisa saja di sini, misalkan ya. Nah, kalau seperti itu, eksperimen Anda itu artinya noisy. Ya, sama aja seperti Anda melakukan eksperimen IPE, yang sayang sekali belum Anda bisa lakukan sekarang. Jadi kalau Anda lakukan eksperimen yang sama, di X yang sama, pasti bervariasi angka Y-nya. Oke, jadi sekarang, kalau data-data merah ini, Anda hitung variansnya, nah itulah namanya sigma squared. Nanti kan maksudnya kan ya. Jadi ini maksudnya adalah, makanya si sigma squared ini merefleksikan variasi random atau experimental error variation around the regression line. Oke, jadi mungkin di titik lain Anda juga dapat sama seperti ini, Anda hitung variansnya. Oke, tapi saya perlu tekankan bahwa kalau dalam konteks ini, kita mengasumsikan varians dari error di setiap X itu adalah sama. Maksudnya apa? Varians di sini itu dan juga varians di sini adalah sama untuk si epsilon ini. Maksudnya tidak sama seperti apa sih? Misalkan Anda punya titik lain, di sini misal, kalau saya lakukan eksperimen, oh mungkin ternyata variansnya malah jauh lebih besar. Mungkin malah seperti ini. Nah ini maksudnya ketika variansnya itu berbeda. Jadi kita membuat asumsi bahwa varians dari error ini adalah sama di setiap titik. Jadi ini merefleksikan variasi atau sebutlah experimental error, variasi seperti apa. Oke, saya harap Anda menangkap artinya apa di sini. Tapi kita tidak punya sigma squared yang sebenarnya seperti apa kan ya. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita estimasi. Jadi sigma squared kita estimasi dengan yang namanya S squared. Oke, tapi sebelumnya
Saya memperkenalkan simbol ini dulu supaya mempermudah. Jadi supaya kita tidak usah menulis panjang-panjang juga. SXX, SYY, dan XXY. Kan kalau gitu berarti di sini adalah SXX, dan juga di sini ada SXX juga, nanti ada SYY, ada SXY. Ini hanya untuk mempermudah penulisan saja. Oke? Jadi, nah, jadi Anda bisa menghitung estimasi S squared, untuk estimasi ini ya, maksud saya, dengan cara seperti ini. Oke, ini juga ada penurunannya. Jadi kita mencoba mengestimasi sigma squared dengan S squared. Oke, apa itu SYY? Bisa Anda hitung di sini. Apa itu SXY? Nah, bisa Anda hitung juga di sini. Jadi bisa Anda lihat, inilah cara kita mengestimasi sigma squared karena memang tidak ada. Tidak bisa kita hitung secara langsung. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke menghitung confidence interval. Tujuannya apa? Karena slope yang Anda hitung itu hampir bisa dipastikan bukan slope yang sebenarnya. Jadi kita butuh tahu seberapa tidak pasti sih slope yang kita hitung. Slope apa? Bisa to head di sini maksudnya kan ya. Nah, jadi mari kita lakukan. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi nih. Ada asumsi juga ya sebenarnya, asumsi tambahan bahwa epsilon ini terdistribusi secara normal. Oke, jadi error yang tadi yang saya gambarkan itu terdistribusi secara normal, itu asumsi juga. Sehingga kita bisa buat confidence interval dan juga melakukan hypothesis testing ini. Oke, sekarang kita melihat CI untuk slope, ini kita sudah punya tadi. Ini kita sederhanakan saja penulisannya. Tapi sekarang kita memiliki ini kan ya, karena kita estimasi dari si sigma squared ini. Nah, karena kasusnya sigma squared ini kita estimasi, kita harus memakai t-distribution. Balik lagi konsep Anda, bagaimana cara menghitung confidence interval. Jadi sekarang karena variasinya tidak kita ketahui, nah kita memakai estimasi, sehingga kita memakai tabel t-distribution. Oke, tapi tenang aja, saya tidak minta Anda menghitung ini semua. Anda sudah melakukan itu di quiz, yang penting Anda tahu konsepnya. Oke, jadi, nah ini nih, jadi kita ingin menghitung statistik ini. Oke, ada satu konsep yang belum saya jelaskan di sini, bahwa sebenarnya B1 head ini, B1 head, oke di sini mungkin ya inilah, B1 head ini adalah unbiased estimator dari B1. Oke, ingat apa unbiased estimator? Jadi, min dari sekian banyak B1 head adalah B1 itu sendiri. Terdistribusinya secara apa? Nah, kita bisa lihat variansnya adalah ini tadi ini. Oke, ini adalah si standar deviasinya. Yang bisa Anda dapatkan dari sini-sini juga nih. Oke. Jadi ini Anda square root kan? Ini kan standar error squared kan ya. Kalau Anda square root kan, Anda dapat standar errornya yaitu adalah ini. Jadi B1 head terdistribusi dengan min B1, beta 1, dan standar deviasi adalah ini. Ya sudah, informasi sudah lengkap, artinya Anda bisa menghitung confidence interval untuk slope Anda. Jadi, seperti apa caranya? Tinggal Anda bolak-balik, supaya Anda menempatkan beta satunya di tengah, di center. Jadi Anda mendapatkan, nah, ini kan konsep yang Anda sudah familiar kan ya. Anda hitung B1 head, Anda juga bisa menghitung ini, dan juga ini, dan angka T alpha per 2 akan tergantung dari berapa confidence interval yang kita mau, entah misalkan 95% atau 99%. Oke? Jadi Anda tahu seberapa tidak pasti beta 1 Anda, beta 1 head Anda. Yang artinya beta 1 sejati ada terletak di antara batas bawah dan batas atas ini.
Hal yang sama, jelas bisa Anda lakukan untuk beta 0 juga. Nah, ini prinsipnya sama saja. Jadi kita mencari standard error-nya. Jadi kita mendapat beta 0 hat ini memiliki, sama juga dia adalah unbiased estimator dari beta 0. Berarti dia memiliki mean beta 0 dan standard error seperti yang ada di bawah ini. Oke, ini tadi yang kita tuliskan. Ini maksudnya apa? Jadi kita memiliki standard error beta 0 squared adalah ini. Tetapi sigma squared kita estimasi dengan S squared. Oke. Nah, jadi Anda bisa melakukan hal yang sama. Jadi seperti ini di bawah. Jadi Anda memiliki ketidakpastian dari beta 0 asli adalah seperti ini. Ini semua bisa Anda hitung, ini pun bisa Anda hitung, ini Anda cari. Nah, tetapi yang harus Anda berhati-hati adalah degrees of freedom-nya adalah N-2. Sama seperti tadi, juga N-2. Oke, ada penurunannya sendiri, mengapa kita harus memakai N-2. Karena kalau kasus sebelumnya kan ada N-1. Jadi untuk kasus beta 0, beta 1, Anda harus memakai degrees of freedom N-2. Oke, jadi Anda sudah akan memiliki confidence interval untuk beta 0 dan juga beta 1. Nah, ini interim summary-nya. Oke, jadi Anda bisa menghitung S-squared seperti ini, dan ini adalah confidence interval untuk slope, dan ini adalah confidence interval untuk intercept. Oke, jadi slide selanjutnya, ini adalah kita praktek, kita akan lakukan prosedur-prosedur ini di data real. Sebelumnya, apakah Anda memiliki pertanyaan? Belum? Oke. Cukup jelas. Kan ya? Saya lanjutkan. Video ini juga saya rekam. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke data real. Nah, ini ada data. Jadi, sorry, saya agak lupa nih konteks asli seperti apa, tapi di sini ada misalkan pengurangan solid, mungkin ini berurusan dengan limbah, jadi pengurangan limbah solid. Jadi X-nya adalah solid reduction, Y-nya adalah pengurangan demand oksigen. Jadi konteksnya saya rasa limbah di sini, saya ambil dari buku Walpo. Jadi Anda memiliki 33 data, dan ini bisa Anda lihat trennya sebenarnya linear kan ya. Tapi kalau Anda plot, ini tidak akan persis linear. Karena pasti kan ada error di sini. Oke, jadi ini adalah ini terbagi jadi dua saja maksudnya, tapi ini adalah sama, ini X saya. Lanjut ke sini maksudnya. Kemudian ini adalah Y-nya. Oke, dan bisa Anda lihat juga di sini bahwa kalau Anda melakukan pengukuran dengan X yang sama, misalkan ini ya, belum tentu Y-nya akan sama juga. Jadi ada error di pengukuran Anda. Dan error ini bisa datang dari mana saja, bisa datang dari alat ukur Anda, atau memang proses aslinya pun juga bervariasi. Oke, jadi ini X Anda, ini Y Anda, dan ada beberapa X memiliki, ada terulang X-nya, tapi Y-nya berbeda. Oke, dan ini bisa terjadi dan umum terjadi di aplikasi dunia nyata. Nah, sekarang kita mau membuat garis regresi linear dari ini. Nah, kita tidak usah masuk ke detail perhitungannya, tapi intinya kita mendapatkan beta 1 hat dan beta 0 hat sebesar ini. Beta 1 hat dan beta 0 hat. Ini yang saya bilang tadi, jadi ada dua data yang memiliki X sama tapi Y-nya berbeda. Oke, di sini maksud saya. Nah, Anda sudah hitung B1 hat, beta 0 hat, Anda mendapatkan
estimasi regression line Anda adalah segini. Yang artinya apa? Yang artinya kalau misalkan Anda memasang pengurangan dari total solidnya adalah 30%, berarti Anda masukkan 30-nya ke sini. Kalau Anda masukkan 30, Anda akan mendapatkan Y sebesar 31, yang artinya apa? Jadi data ini menjelaskan bahwa kalau Anda bisa mengurangi total solid sebanyak 30%, maka Anda akan bisa memprediksi bahwa akan terjadi pengurangan 31% untuk demand oksigen. Oke, di sini jelas sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa tidak yakin, tidak pasti kita akan garis regresi linear yang sudah kita buat. Oke, dan jawaban dari itu adalah, ya sekali lagi, kita memakai confidence interval. Nah, hitung-hitungan Anda bisa lakukan sendirilah. Jadi kita memakai student T, 31 degrees of freedom, Anda bisa lakukan perhitungan, Anda bisa pakai kalkulator, Excel, atau langsung keluar juga bisa, dan Anda akan mendapatkan beta 1 Anda yang sejati kira-kira berada di rentang ini. Tadi beta 1 yang Anda estimasi adalah 0,9036, oke, tapi ini berarti bahwa dengan ini confidence intervalnya 95%, bahwa beta 1 Anda dengan 95% confidence interval akan berada di antara 0,8012 dan 1,0061. Lakukan hal yang sama juga terhadap beta 0, Anda akan mendapatkan batasnya ini. Oke, prosedurnya saya yakin Anda bisa juga. Nah, jadi sekarang ini artinya apa? Pertama, ini yang kita dapatkan, regression line kita. 30% pengurangan total solid mendapatkan 31% pengurangan chemical oxygen demand. Ini adalah estimate regression line yang memiliki ketidakpastian sebagai berikut. Dengan 95% confidence interval. Yaitu beta 1-nya seperti ini, dan beta 0-nya seperti ini. Yang artinya bahwa ketika kita mengurangi total solid sebanyak 30%, jadi pengurangan dari chemical oxygen demand ini bisa plus minus dari 31% tadi. Oke, jadi jelas 31% tadi yang saya bilang di sini itu pun memiliki ketidakpastian. Yang datangnya dari mana? Datangnya juga karena beta 0 saya dan beta 1 saya juga tidak pasti. Oke. Nah, jadi kalau Anda sudah membuat model seperti ini, Anda lebih yakinlah kira-kira bahwa oh ternyata tidak mesti seperti ini, pasti kira-kira berada di rentang atas dan bawah. Dan ini praktik yang bagus ketika kita membuat suatu model regresi linear. Seberapa tidak pasti model regresi linear ini. Oke, ini aplikasi dari konsep yang kemarin sudah kita bahas mendetail, yaitu confidence interval, kan ya. Nah, terus saya lihat dulu slide-nya. Oke. Nah, kemudian sekarang hypothesis testing. Maksudnya apa? Apa sih yang kita ingin coba kita jawab dengan hypothesis testing? Kalau tadi kan kita mengukur confidence interval seperti apa kan ya. Tapi kalau untuk hypothesis testing, kita sebenarnya mencoba menjawab pertanyaan apakah hubungan linear benar-benar ada atau tidak. Bisa sih, bisa tidak kita dekati ini dengan hubungan linear? Apakah asumsi hubungan linear ini memang pas untuk problem ini? Apakah memang benar-benar ada? Itu yang ingin Anda coba jawab. Dan kita harus membuat null dan juga alternative hypothesis untuk ini. Jadi null hypothesisnya adalah tidak ada hubungan
linear ya, maksudnya linear antara X dan Y.